Selama 350 tahun, Indonesia dijajah oleh Belanda. Selama itu pula, rakyat Indonesia tertindas. Banyak dari rakyat Indonesia yang hidup dengan penuh penderitaan. Seringkali terjadi penembakan terhadap rakyat Indonesia ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan, rakyat Indonesia pun dipaksa untuk bekerja rodi. Belanda meminta rakyat Indonesia untuk bekerja secara terus-menerus tanpa dibayar atau diberi imbalan oleh Belanda. Terlepas dari penjajahan Belanda, Indonesia dijajah kembali oleh Jepang. Penjajahan Jepang berawal dari Jepang mendekati Indonesia untuk mengiming-imingi kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, ternyata di balik iming-iming kemerdekaan tersebut, Jepang memiliki maksud lain. Jepang ingin menguasai menjajah Indonesia. Hal ini pun terjadi selama 3,5 tahun lamanya. Selama Indonesia di bawah pemerintahan Jepang, banyak rakyat Indonesia yang dicambuk. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja secara terus-menerus tanpa dibayar. Selama masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja secara romusa. Suatu hari, di negara Jepang, orang-orang Jepang sedang bersantai dan melakukan aktivitas seperti biasa. Namun, tiba-tiba terjadilah sesuatu yang sangat mengejutkan. Terlihat ada benda besar yang dijatuhkan dari pesawat sekutu, dan ternyata benda tersebut adalah bom atom yang dikirimkan oleh sekutu kepada Jepang. Bom tersebut dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini menyebabkan situasi di Indonesia menjadi tidak menentu dikarenakan terjadinya kekosongan kekuasaan. Para pejuang kemerdekaan Indonesia menjadi mendidih dan bersemangat untuk memerdekakan Indonesia. Namun,
sempat terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda yang terdiri dari Sukarni, Khairul Saleh, Wikana, dan teman-temannya mendesak agar segera memerdekakan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Kita harus merdeka! Jangan sampai Soekarno dipengaruhi oleh Jepang! Ayo kita bawa Soekarno! Ayo bawa! Ayo bawa Soekarno! Ayo kita bawa Soekarno! Merdeka! Golongan muda mendesak untuk segera memerdekakan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Setelah melewati perdebatan panjang, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta menyetujui untuk memerdekakan Indonesia. Laksamana Tadashi Maeda, seorang jenderal angkatan laut Jepang yang simpati terhadap bangsa Indonesia, untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Pada malam hari tanggal 16 Agustus pukul 24.00, naskah proklamasi mulai disusun di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Naskah proklamasi mulai disusun Bung Karno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan ditemani oleh BM Diah. Atas usulan Sukarni, tanda tangan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Jumat 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pagangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pengibaran bendera merah putih oleh Latif dan Suhud. Bendera tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Saat menaikkan bendera merah putih diiringi alunan biola oleh Wage Rudolf Supratman, lagu Indonesia Raya.